Suatu ketika, ada di mana waktu 3 planet berada di garis sejajar, yang membuat sebuah badai petir. Dan di saat itu juga, tak sengaja 2 pria tersambar petir tersebut. Bukannya mati, kedua pria itu malah mendapatkan sebuah kekuatan super. Kekuatan mereka awalnya sedikit berbeda. Yang satu fokus pada kekuatan, dan satunya fokus pada pengendalian benda-benda. Persamaan mereka hanyalah keduanya saling tersakiti oleh cinta. Bagaimanakah selanjutnya kisah kedua pria itu? Dan film Minal Murali tahun 2021 baru saja dimulai. Film diawali dengan berkumpulnya para warga sedang menyaksikan suatu pertunjukan kesenian rakyat. Orang-orang menyebutnya sebagai Minal Murali, tokoh jagoan yang menjadi pahlawan rakyat. Di sini, film difokuskan pada sesosok anak kecil yang ikut dalam kemeriahan menonton tradisi tersebut. Tak lama, sebuah insiden kebakaran yang mengakibatkan gudang petasan meledak terjadi, membuat banyak korban jiwa. Dalam keadaan sekarat, anak tersebut melihat sosok tokoh Minal Murali yang tadi tampil sedang menyelamatkan para warga, hingga sebuah ledakan besar membuat bocah itu tak sadarkan diri. Film kemudian dibawa beberapa tahun setelah kejadian tersebut, memperlihatkan sebuah berita akan adanya peristiwa badai petir akibat dari 3 planet yang berada sejajar, yaitu Mars, Saturnus, dan Jupiter. Peristiwa ini hanya terjadi selama 700 tahun sekali. Warga diminta untuk waspada terhadap badai petir ini. Dan inilah pria setengah gila karena kematian ibunya dan juga karena wanita yang ia cintai tak pernah ia miliki. Pria ini bernama Shibu, yang nantinya akan mendapat kekuatan super tersebut. Kemudian scene berganti di mana kepala polisi di desa tersebut bernama Sajan sedang memantau adiknya yang bernama Binsi. Binsi sedang menunggu kedatangan pacarnya bernama Jason untuk merayakan Natal bersama. Dan inilah Jason dengan gaya kebarat-baratannya dan bercita-cita akan hidup di Amerika suatu saat nanti bersama Binsi. Kemudian datang Shibu sedang mencari dompetnya yang terjatuh. Walaupun tak ada uangnya, namun ada foto Usa, wanita yang ia paling cintai. Akhirnya Jason dan Binsi bertemu. Belum lama mereka berbincang, datanglah si Sajan yang langsung menampar Jason, seraya menghinanya, karena Jason merupakan pemuda pengangguran yang hanya berhayal bisa sukses di Amerika. Sajan juga mengatakan bahwa Binsi telah bertunangan dengan orang lain. Jason dipermalukan di depan umum. Malam harinya, Jason meratapi nasibnya. Ditambah lagi, ia digoda oleh ayah dan kakaknya, karena Jason pemuda yang lemah dan cengeng. Malam itu adalah malam Natal. Seluruh warga merayakannya. Shibu juga berhasil menemukan dompet lusuhnya dan segera menyimpan foto wanita pujaan hatinya. Jason kemudian mempunyai ide agar bisa bertemu dengan Binsi dengan menyamar sebagai Sinterklas dan mendatangi rumah Binsi dengan para anak kecil. Ia pun berhasil masuk kamar Binsi dan berbicara dengannya. Di luar, awan gelap telah berkumpul. Petir menyambar-nyambar terlihat di langit malam itu. Kembali ke Jason. Jason panik karena Sajan telah pulang dan membawa pria bernama Anes yang akan jadi tunangan Binsi. Ia pun bersembunyi di bawah ranjang. Di tempat lain, Shibu mengamati rumah Usa dengan menggunakan sebuah perahu kecil di danau sembari membawa radio milik ayahnya. Film kemudian flashback di saat Shibu masih remaja. Ia sangat tertarik kepada Usa. Hanya dengan melihat Usa, ia sudah bahagia. Hari-hari Shibu hanya untuk memperhatikan wanita pujaannya tersebut. Namun kakak Usa bernama Dasan tak pernah menyukai Shibu karena ia dianggap pria aneh dan dari keluarga kurang mampu. Karena Usa sendiri juga memiliki kesulitan ekonomi.
Kembali lagi ke Jason. Ia amat sedih melihat Anes sedang merayu Binsi. Kemudian film kembali flashback dikala Jason dan Binsi memadu kasih di sekolah. Dan keduanya saling berjanji atas nama cinta, tidak akan meninggalkan satu sama lain. Karena sudah tak tahan, Jason akhirnya membuka topengnya, dan hal itu membuat ia diketahui oleh Sajan. Sajan kemudian marah dan menodongkan pistolnya. Namun Jason tak gentar, dan seketika itu, sebuah cahaya menyinari Jason. Tak hanya Jason, Shibu yang berada di danau pun disinari cahaya tersebut. Dan akhirnya petir menyambar keduanya, hingga mereka pun pingsan. Jason segera dibawa ke rumah sakit, sedangkan Shibu pingsan di perahunya dan tak ada yang mengetahuinya hingga pagi hari. Di rumah sakit, Jason diperiksa oleh seorang dokter. Namun alat di rumah sakit itu seketika meledak. Hal itu membuat dokter itu kebingungan. Setelah itu, Jason dinilai tak mengalami masalah serius. Jason sendiri menemukan sebuah keanehan di tubuhnya. Kembali ke Shibu. Shibu berhasil bangun dan pulang ke rumahnya. Keadaannya tak jauh beda dengan Jason. Saat Shibu berusaha tidur, tangannya gemetar, dan tiba-tiba seluruh benda di rumahnya ikut bergetar. Sang ayah yang menyadari semua bergetar, kemudian segera membangunkan Shibu karena mengira ada gempa bumi. Namun saat Shibu keluar rumah, getaran itu seketika hilang, yang membuat keduanya kebingungan. Jason akhirnya diperbolehkan pulang. Baru melangkah masuk rumah, ia mendapat undangan pernikahan Binsi dengan Anes, yang membuatnya menangis di kamar mandi di malam harinya. Setelah itu, diam-diam kakak Jason memberinya uang untuk membayar pembuatan paspor dan bekal ke Amerika. Dan lanjut lagi esok paginya, Jason membawa uang itu dan menyimpannya di toko jahit ayahnya. Di sana ada Dasan sebagai karyawan ayah Jason. Kemudian Jason menemui Biji, seorang wanita tomboy yang membuka jasa pembuatan paspor, sekaligus jadi guru bela diri ponakan Jason. Di sini keadaan Jason semakin parah. Ia terus batuk, dan ternyata batuknya mengeluarkan cairan berwarna abu-abu. Malam harinya, Jason kembali mendapat keanehan. Pendengarannya semakin tajam. Ia bisa mendengar apapun, suara kecil di sekitarnya. Dan suatu ketika, saat malam hari, ia mencoba membuka jendela kamarnya. Yang terjadi malah, jendela itu lepas dari tembok. Jesse, ponakan Jason, juga melihat hal itu. Jason kemudian mendengar keran air yang bocor, padahal Jesse tak mendengarnya. Ia coba memperbaiki, malah jadi rusak. Pintu kamar mandi juga tak sengaja dibuatnya copot. Pagi harinya, ia mendapati kakaknya sedang dipukuli oleh Peyton, suaminya. Hal itu membuat Jason tak sengaja mendorongnya, dan membuat Peyton jatuh ke sumur, dan menghancurkan tembok sumur itu. Jesse, yang melihat kekuatan pamannya itu, kemudian mulai berpikir. Ditambah lagi, guru Jesse menjelaskan, sebuah petir yang menyambar mengeluarkan kekuatan berjuta-juta watt listrik dan energi. Jika seseorang tersambar petir, dipastikan akan mati, karena tubuh manusia tak bisa menampung kekuatan sebesar itu. Jesse akhirnya menyadari keanehan pada Jason, pamannya itu. Kemungkinan Jason telah memiliki kekuatan super setelah disambar petir. Di tempat lain, Shibu saat sedang bekerja di kedai, mendapati Usa dan Dasan sedang berteduh. Ia pun diam-diam mengintip Usa dari dapur. Namun keadaan Shibu seperti Jason. Ia batuk-batuk dan mengeluarkan cairan abu-abu. Sepulangnya bekerja, Shibu ingin meraih sebuah teko minuman. Saat tangannya digerakkan, teko itu ikut bergerak yang membuatnya menyadari ada sesuatu yang aneh. Kembali ke Jesse. Di sekolah, Jesse juga diberitahu temannya bahwa Jason mendorong ayahnya hingga masuk ke sumur. Hal itu meyakinkan Jesse bahwa memang pamannya itu telah mendapat kekuatan super. Jesse kemudian membaca buku tentang petir dan superhero di perpustakaan. Balik lagi ke Jason yang tengah menjenguk kakak iparnya. Saat seorang pelayan tak sengaja menjatuhkan sebuah benda, Jason refleks menendang benda itu hingga kembali ke tempat semula. Awalnya ia mengira itu hanya kebetulan. Kembali lagi ke Shibu. Ia mulai menyadari kekuatan super yang ia miliki. Dia mencoba menarik sebuah tembok di kamarnya. Di percobaan pertama, ia gagal. Namun di kedua kalinya, tembok itu langsung roboh.
Shibu kemudian berlatih mengendalikan banyak barang-barang di rumahnya. Ia pun yakin dengan kekuatannya itu. Di tempat lain, Jason juga melatih kekuatan fokusnya dengan memenangkan setiap game di pasar malam. Ia juga berlatih kekuatannya dengan menggoyangkan sebuah pohon buah. Kedekatan Jason dengan Biji semakin terjalin. Namun Biji belum tahu mengenai kekuatan super milik Jason. Setelah itu, Jason dan Jesse melihat pertunjukan sulap. Di situ akhirnya Jason terinspirasi dan mencoba mengendalikan benda, namun ia gagal melakukannya. Di sisi lain, Shibu terus mengikuti Usa, yang ternyata Usa pergi ke rumah sakit karena anaknya sakit dan membutuhkan banyak biaya karena harus menjalani sebuah operasi. Suatu ketika, Usa dan anaknya mampir di kedai tempat di mana Shibu bekerja. Di sini pemilik kedai atau bos dari Shibu melecehkan Usa, yang membuat Shibu marah dan akhirnya menunjukkan kekuatannya di depan pemilik kedai tersebut. Ia mengangkatnya di dinding dan mengancamnya agar tak mengganggu Usa, serta tak membocorkan rahasia kekuatan Shibu. Singkat cerita, Biji memberitahukan kepada Jason bahwa pengajuan paspornya ditolak tanpa alasan yang jelas oleh pihak kepolisian. Langsung saja Jason dan ayahnya datang ke kantor polisi tersebut. Bukannya diterima dengan baik, Jason malah dihina. Dan dibongkarlah oleh polisi tersebut bahwa Jason bukan putra kandung Pak Verke, melainkan ia anak dari mendiang seorang seniman Minal Murali yang tewas setelah insiden kebakaran di awal film tadi. Jason kemudian sedih dan bingung, dan ia pun pulang. Di rumah, ia diberi peninggalan dari ayah aslinya, yaitu berupa baju-baju pahlawan Minal Murali. Tak lama, ia mendapati Verke ternyata sempat dipukul oleh kepala polisi saat menanyakan paspor Jason. Jason pun marah dan berniat membalas pukulan polisi tersebut. Di sisi lain, Shibu yang terus mendekati Usa melihat anak Usa yang terjatuh pingsan dan harus segera dioperasi. Shibu kemudian berjanji kepada Usa akan mencarikan uang untuk biaya operasi. Dan malam harinya, Shibu berniat merampok koperasi desa. Sedangkan Jason membalas dendam kepada kepala polisi saat acara pentas seni ponakannya. Ia menyamar memakai sebuah topeng gagak. Ia pun menyerang para polisi itu dan menjadi tontonan masyarakat. Dan dia memperkenalkan diri sebagai Minal Murali. Di saat itu juga, Shibu yang juga memakai topeng tengah merampok koperasi. Setelah mendapatkan uang tersebut, ternyata biaya operasi anak Usa telah lunas karena dibayar oleh Dasan, kakaknya Usa. Shibu kemudian sedikit kecewa. Pagi harinya, heboh berita kemunculan sosok misterius bernama Minal Murali. Sebagian berpendapat bahwa ia orang baik karena memberi pelajaran pada polisi kurang ajar, dan sebagian menganggapnya sebagai perampok. Kakak ipar Jason mulai menemukan kejanggalan, dan ia mencurigai Jason sebagai Minal Murali karena sempat mengatakan minggir kakak, yang artinya itu adalah Jason karena hanya Jason yang memanggil Peyton kakak. Namun kepala polisi Sajan tak mempercayainya, malah lebih percaya bahwa itu adalah ulah teroris. You are brilliant. I am proud. Suatu ketika, Jason mendapat kabar bahwa ia telah mendapat izin pembuatan paspor, dan ia segera ke toko untuk mengambil uang simpanannya. Namun ternyata uang tersebut telah hilang. Setelah itu, diketahui ternyata Dasanlah yang mengambil uang tersebut untuk biaya operasi anak Usa. Jason sempat marah dan memaki Dasan di depan umum. Verke kemudian menasihati Jason bahwa Dasan adalah orang yang jujur dan meminta Jason untuk pergi ke Dasan meminta maaf. Akhirnya Jason pergi ke rumah Dasan, namun Dasan belum pulang dari toko. Lanjut lagi, Shibu berniat melamar Usa. Ia membawa segepok uang dan menemui Dasan di toko milik ayah Jason. Namun terjadi penolakan oleh Dasan, seraya menghinanya dengan mengatakan bahwa Shibu telah gila. Shibu yang marah kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengancam Dasan. Dan dengan teganya, ia membakar Dasan di toko itu hidup-hidup. Karena Dasan selalu melarang hubungannya dengan Usa.
Shibu juga menulis di tembok Minal Murali, sehingga nama Minal Murali kini dibenci banyak orang. Setelah kejadian itu, Jason merasa bersalah karena sebelumnya ia terlibat percecokan dengan Dasan, sehingga ia merasa tertuduh pembunuhan Dasan. Beruntung, para polisi masih menyangka itu taktik teroris, sehingga Jason tak ditangkap. Jason merasa sedih karena belum sempat meminta maaf kepada Dasan. Dia juga merasa ada orang yang memfitnah Minal Murali sebagai penjahat. Tak disangka di kantor polisi telah ditemukan bukti CCTV pelaku pembakaran Dasan. Mendengar itu, Shibu kembali beraksi dengan datang ke kantor polisi. Ia menghajar siapa saja yang menghalanginya. Saat ia hampir mendapat harddisk itu, datang Jason dengan kostum sarungnya. Keduanya kemudian beradu kekuatan dan saling kejar. Hingga keduanya berada di dalam sebuah bis. Di sini Jason kalah dan Shibu berhasil menghancurkan harddisk tersebut. Saat akan pergi, Jason juga berhasil menarik kain penutup wajah Shibu, namun tersobek. Saat bis itu akan masuk ke jurang, beruntung Jason mampu menarik bis itu, dan Jason dijadikan pahlawan oleh para warga. Tak lupa Jason menulis Minal Murali dan ditambahkan kata asli di belakangnya, untuk membedakan dengan tulisan Shibu. Setelah kejadian itu, Jason membuat kostum mirip ayahnya dulu, dan membuka kembali toko jahit Verke. Tak lama, Shibu berulah kembali. Ia membunuh pria kaya sombong yang mencoba mendekati Usa dengan menceburkan mobilnya ke danau. Dan ia juga menuliskan nama Minal Murali asli. Hal itu membuat Jason kesal. Setelah itu, Jason teringat sempat merobek kain penutup penjahat bertopeng kemarin. Kemudian, ia mencoba mencari sobekan kain tersebut untuk dijadikan petunjuk. Dibantu Jesse dan Biji, akhirnya mereka menemukan sobekan kain tersebut. Dan tertulis nama toko ayah Jason. Kemudian ia mencari daftar nama yang pernah menjahit kain tersebut. Dan ditemukan nama Si, yaitu Shibu. Jason kini tahu pengguna kekuatan super satu lagi adalah Shibu. Shibu sendiri saat mengobati kakinya akibat pertarungan dengan Jason kemarin, mendengar pembicaraan dokter dengan tukang servis alat, yang mengatakan alat tersebut rusak akibat digunakan oleh seorang yang tersambar petir. Shibu segera mencari tahu nama orang tersebut, dan diketahui bahwa orang itu adalah Jason. Kini keduanya tahu siapa pengguna kekuatan super tersebut. Akhirnya, Shibu dan Jason bertemu di kedai teh. Shibu dan Jason saling lirik. Untuk mengetes kebenaran Jason, Shibu sengaja menjatuhkan sebuah pahat, dan dengan sigap Jason menangkapnya, yang membuat Shibu yakin memang Jason yang juga mempunyai kekuatan super. Setelah itu, ia mendekati Jason dan mengancam untuk tidak saling mengganggu. Shibu berjanji tak akan menyakiti orang lain setelah mendapatkan cinta Usa. Namun tiba-tiba, para warga telah berkumpul untuk menangkap Shibu, karena warga mengetahui kekuatan Shibu berkat aduan dari mantan bosnya yang sempat ia ancam. Jason pun pergi dari tempat itu, sedangkan Shibu menghadapi kemarahan warga. Singkat cerita, Jason dihadang kakak iparnya yang mendapat foto bukti bahwa Jason penyerang polisi di acara pentas kemarin. Jason pun tak melawan dan dijebloskan ke penjara. Singkat cerita, Shibu berhasil pulang ke rumah dan akan segera pergi dari desa tersebut. Namun ternyata Usa dan anaknya sudah ada di dalam rumah Shibu. Usa telah menerima cinta Shibu dan ingin hidup bersama. Hal itu membuat Shibu amat senang. Namun tiba-tiba, warga sudah mengepung rumah Shibu. Tanpa tahu ada Usa dan anaknya, salah seorang warga melemparkan api ke rumah itu. Shibu pun keluar rumah untuk menghadapi warga. Namun tak disangka, rumah Shibu mulai terbakar dan api tersebut menyambar bubuk mesiu, bahan pembuatan petasan. Shibu tak berhasil menyelamatkan Usa dan anaknya. Pagi harinya, Shibu ternyata masih hidup dan kini dendam membara bergejolak di hatinya karena orang paling ia cintai telah tewas.
Dan di malam harinya, saat di sebuah pasar rakyat, Shibu datang. Ia menghancurkan semuanya. Ia meledakkan tempat-tempat di sekitar pasar yang membuat warga masyarakat panik. Kepala polisi tak sanggup menghadapi Shibu, kemudian mendatangi kantor polisi dan melepaskan Jason. Di tempat lain, Biji melihat Shibu masuk ke ruang bawah tanah. Setelah ditelusuri, ternyata Shibu telah memasang bahan peledak di bawah menara lonceng. Akhirnya Biji berusaha memutuskan sumbu bahan peledak itu. Singkat cerita, seluruh warga sudah dikurung Shibu di menara lonceng. Kemudian datang Jason menggunakan kostum buatannya dan berhasil membebaskan para warga tersebut. Dan pertarungan dua kekuatan super itu terjadi. Jason dan Shibu sama-sama kuat. Namun Jason sempat kalah dan hampir mati, karena Shibu bisa mengendalikan benda-benda sedangkan Jason tidak. Di tempat lain, Biji berhasil memadamkan sumbu peledak itu menggunakan air dari pipa yang ia pecahkan dengan tendangan Bruce Lee-nya. Dalam keadaan sekarat, Jason berhasil bangkit dan mengangkat lonceng raksasa itu. Dan pertarungan kembali terjadi, di mana Jason sekarang sudah bisa mengendalikan benda juga. Pertarungan itu dimenangkan Jason dengan menusuk Shibu menggunakan tombak dan akhirnya Shibu meninggal. Para warga menyambut kemenangan Jason tersebut. Di akhir film, Jason mendedikasikan diri sebagai pahlawan yang akan melindungi desa, dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita film Minal Murali tahun 2021, di mana cinta membuat orang buta dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Kekuatan yang besar akan membutuhkan tanggung jawab yang besar, sehingga harus bijak menggunakan kekuatan tersebut. Sampai di sini dulu pembahasan alur film kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan bye.